Jumat lalu Bareskrim Mabes Polri ungkapkan praktek prostitusi online yang melibatkan dua nama pesohor dengan berinisial NM dan PR. Meski diduga terlibat prostitusi, namun Nikita Mirzani dan artis inisial PR akhirnya hanya dianggap sebagai korban praktek prostitusi dan mendapatkan pembinaan di bawah naungan Panti Sosial Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sementara terhadap F dan O, dua orang yang diduga sebagai mucikari, telah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dianggap telah melakukan eksploitasi kepada korban dan mendapatkan keuntungan. Yang kami amankan tersangkanya atas nama O dan atas nama F. Pasalnya apa? Pasal 2, yaitu mendapatkan keuntungan secara ekonomi dengan cara mengeksploitasi, dalam hal ini eksploitasi seksual terhadap korban. Jadi dua orang artis atau dua orang model atau dua orang pesohor ini adalah korban atas nama NM dan atas nama PR. Sebelumnya, prostitusi online yang melibatkan beberapa artis ibu kota juga sudah pernah terungkap. Salah satunya artis yang berinisial AA yang juga ditangkap dengan mucikarinya di salah satu hotel di Jakarta Selatan saat sedang menjalankan aksinya sebagai wanita penghibur. Tidak seperti mucikari yang langsung ditetapkan sebagai tersangka, AA juga ditetapkan sebagai korban perdagangan manusia bahkan langsung dilepaskan oleh polisi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang, menjelaskan bahwa penjajah seksual tidak bisa dihukum. Justru perantara praktik prostitusilah yang dapat dijerat karena masuk kategori memperdagangkan manusia. Nah, di dalam hukum Indonesia yang dilarang dari prostitusi itu adalah perbuatan mempermudah, ya, memberi akses atau menyediakan sarana untuk dilakukannya prostitusi itu. Atau singkatnya katakanlah perbuatan mucikari yang dilarang. Sehingga kalau terjadi sebuah aktivitas pelacuran, maka yang dijerat sebagai pelaku adalah mucikarinya. Sedangkan pekerja seks komersial katakanlah yang diperantarai atau dipermudah itu tidak bisa dipandang sebagai pelaku. Sehingga mungkin ditempatkan, diposisikan sebagai korban. Istilah korban ini sebenarnya terkait dengan penerapan undang-undang dalam kasus ini adalah tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang itu adalah segala tindakan yang tujuannya adalah untuk mengeksploitasi, termasuk eksploitasi secara seksual. Ironis jika kolaborasi perbuatan asusila tersebut hanya mampu menjerat mucikari sebagai perantara. Sementara pelaku tindakan asusila ini ditetapkan sebagai korban praktek prostitusi. Ini pembahasan akan menjadi panas. Saya ke Bang Umar sebagai pakar hukum pidana dari PT IKA juga nih kan. Kalau saya boleh bertanya gini loh. Tadi ada Kasubdit 3 Bareskrim Mabes Polri, Kombes Umar Suryavana mengatakan NM dan PR sebagai korban. Waduh, ini tadi dibilang panas sama rekan saya ini. Ini bisa jadi masyarakat Indonesia, sebagian kalangan masyarakat Indonesia panas mendengar pernyataan tersebut. Tepatkah disampaikan oleh seorang kepolisian? Baik, terima kasih. Karena yang ditetapkan atau yang digunakan adalah Undang-Undang Perdagangan Orang, maka kita merujuk pada pengertian korban menurut undang-undang tersebut. Menurut Undang-Undang Perdagangan Orang, definisi korban yang diatur dalam pasal 1 ketentuan umum ya, poin 3 dikatakan korban adalah orang yang mengalami penderitaan mental, fisik, dan psikis. Nah, sekarang kita lihat, apakah orang-orang yang disebut korban itu masuk dalam kualifikasi ini? Apakah nampak penderitaan? Mental, psikis, fisik? Fisik. Mengalami penderitaan nggak menurut Pak Umar dari saya tidak melihat ini? mereka ini mengalami penderitaan, gitu ya. Psikis tidak? Psikis tidak, Fisik? mereka cengengesan ya. Fisik kita nggak tahu ya. Saya pikir nggak juga, tidak ada tanda-tanda itu. Artinya kualifikasi korban untuk diterapkan pada dua orang ini tidak masuk. Itu menurut undang-undang mengenai perdagangan manusia. Ya. Ada undang-undang yang lain yang sebetulnya bisa diterapkan atau tidak? Untuk dua orang ini tidak ada. Jadi yang mesti kita bersepakat walaupun tidak suka bahwa pelacur di Indonesia itu tidak bisa dihukum. Penikmatnya dan pelacurnya tidak bisa dihukum. Secara tidak langsung kalau kita mau mengatakan dalam tanda petik pelacuran itu legal di sini itu kan. Artinya kalau masyarakat kecewa, mohon kiranya masyarakat kecewa dengan apa yang dikatakan bahwa mereka ini adalah korban. Nah, segeralah masyarakat ini mendorong
DPR mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan, membuat aturan tentang larangan prostitusi atau mungkin larangan perzinahan dan lain sebagainya. Karena memang undang-undang yang ada sekarang ini, kita ini kan diwarisi Belanda yang filosofinya adalah individualisme. Sepanjang nggak ganggu orang nggak apa-apa gitu loh. Nah sementara masyarakat kita ini masyarakat yang komunal, hendaknya undang-undang ke depan itu berpijak dari kepentingan masyarakat. Oke. Sebelum bergerak menuju ke mungkin entah itu perumusan undang-undang dan lain-lain begitu ya, saya ingin tanya ke Bang Osner. Duduk persoalannya ya? Duduk persoalannya begitu. Ketika yang dua ini disebutkan oleh polisi sebagai korban, Anda bereaksi atau tidak? Melihat bahwa klien Anda diperlakukan adil atau tidak dalam hal ini, kalau melihat kejadiannya begitu, kronologisnya, Bang Osner. Terima kasih. Memang semenjak saya mendampingi ini ya, hari Jumat pagi sampai Jumat malam. Mendampingi? Klien saya F dan O. F dan O sekaligus ya? Ya, di Barreskrim Mabes Polri. Dari mulai pemeriksaan saksi sampai tersangka, selanjutnya dikeluarkan surat perintah penahanan pada malam hari. Ya, saya memang mendengar NM dan PR ini sebagai korban. Ya, tadi saya memang ya udah nggak apa-apalah. Yang penting kan mau dimasukkan ke dinas sosial. Walaupun kemudian keluar juga ke rumah karena penuh. Saya pikir kalau masuk kayak korban narkoba ya, tetap direhab ya berdasarkan putusan pengadilan. Nah, tetapi dengan siang tugas polisi sudah melakukan maksimal mengantar ke dinas sosial. Kemudian sore harinya dia langsung dilepas. Loh, siapa sih nggak berang? Siapa sih nggak marah? Siapa sih nggak kecewa? Khususnya klien saya juga. Kenapa klien Anda berang dan marah? Pertanyaannya itu aja. Nah, karena gini, dia ceritakan semua. Dan kan itu mohon maaf ya, kan yang menjerumuskan kan klien Anda? Bukan. Karena masa mau. Karena, kenapa? Ini satu rangkaian ya. F, O, PR, NM, ini satu rangkaian. Kenapa saya katakan satu rangkaian? Nah, awalnya begini. O ini kan bekerja di salah satu klub Jakarta, udah 2 tahun. O ini kedatangan seorang tamu, yang mana tamu ini sudah menjadi pelanggan yang sering datang situ. Ya. Nah kemudian tamu ini yang inisialnya D, memohon kepada O untuk dicarikan wanita sebagai pelayan tamunya D ini, ada 2 orang. Nah kemudian O menawarkan yang ada bekerja di situ, tetapi D tidak menerima, karena dia mau artis. Ya, mau artis. Nah, karena O ini untuk jaringan artisnya kurang, dia menyampaikan temannya ke si F. Nah, F ini menyampaikan si D ini meminta artisnya kalau bisa inisial CW. Nah, kemudian si F ini menghubungin PR. Ya, menghubungin PR. Ada tawaran begini. Itu semua ada dituangkan dalam WA atau SMS ya, di BAP udah dituangkan semua, dan barang bukti handphone sudah disita oleh penyidik. Nah, kemudian PR mau. PR juga menentukan tarifnya, berapa tarifnya. Itulah kita tahu tarifnya itu ya 25 juta. Ya. Nah, dan untuk NM ya, PR ini karena nggak ada link untuk NM, dia menghubungin temannya, teman F ini, yaitu inisialnya A. Ya. Nah, A inilah yang mendatangkan NM. Dan yang menentukan tarifnya juga adalah NM. Ya. Nah, setelah tidak itu ada penolakan. Tidak ada. Nah, awalnya F dan O ini ya memberi fasilitas di hotel di Jakarta yang inisialnya S. Tetapi NM dan O ini, PR ini tidak mau di situ. Ya. Akhirnya mereka meminta di apa itu? Ya, yang inisial K itu ya. Nah, disampaikan sama tamu tersebut. Oke, setuju. Nah, udah mereka sampaikan soal tarifnya, mereka tentukan di mana hotelnya, mereka datang, PR datang, ya, ke lobi. Nah, pada saat itu F menyerahkan kunci kepada PR. PR nanya, NM mana? Nanti nyusul, udah dalam perjalanan. PR masuk dalam kamar. Baik. Kemudian nyusul NM sama seorang lelaki yang inisial A tadi. Ya. Nah, begitu sampai NM bilang, udah beres semua.
Apa yang dimaksud dengan beres semua? Ya deal-dealnya lah, soal yang dikatakan. Artinya NM mengetahui di situ saja. Mengetahui. Itu yang diterangkan oleh klien saya. Termasuk Tuangkan dalam BAP. termasuk dalam hal ini uang mukanya mungkin ya? Ya, Beres semua tuh uang muka Ya, maksudnya? enggak semua lah. Semuanya, oke. Ya. Udah beres. Akhirnya NM masuk ke dalam kamar. Ya. Nah, karena sudah masuk dalam kamar, O dan F ya mendatangin yang laki-laki tadi, yang D, supaya dilengkapin semua. Begitu diserahkan, masuk kamar mandi untuk dihitung, udah. Kita potong sampai di situ. Iya. Kalau sudah masuk kamar, masuk kamar mandi, itu panas kita beneran jeda nanti dulu jadinya. di situ Gitu, ya. Kita harus Kalau stop mau sampai tahu di situ lanjutannya, berarti. setelah jeda berikut. Kami akan kembali. Oke. Iya. Tadi terhenti di Masuk kamar mandi masuk dan kamar mandi. kamar. Oke, baik. Berarti terhenti sampai di situ. Iya, udah emang berhenti di situ Sampai aja. di situ, Karena ya. tidak lama kemudian penggerebekan. Penggerebekan Kan? langsung. Jangan Baik. berharap lebih ya. Jangan berharap lebih. Bang Umar Hussein, Bang, dari penjelasan pengacara klien F dan O ini gitu, ini kan ada timbal balik gitu ya. Justru bahkan kalau menentukan harga dari penjelasan Bang Osner ini, sepertinya ini dikuasai oleh si NM dan PR untuk harga seperti itu. Apakah masih bisa layak status korban disampaikan kepada keduanya begitu loh. Tadi ada menyebutkan dari pasal 55 kan bukan? Ya, kalaupun mau dipaksakan menggunakan undang-undang TPPO, perdagangan orang ya, itu jelas pasal 2-nya mengatakan, jadi kan kalau perdagangan ada yang jual, ada yang beli, komoditasnya ada juga, katakanlah manusia komoditasnya gitu kan. Itu dikatakan dalam pasal 2 itu yang dimaksud dengan perdagangan orang kegiatannya adalah mulai merekrut. Enggak merekrut ini siapa? Siapa namanya? F dan O tidak menampung, tidak mengirim dan lain sebagainya. Artinya menurut saya pasal 2 ini enggak masuk gitu loh. Jadi bisa mudah dipatahkan begitu? Bisa dipatahkan gitu. Tapi kalaupun mau dipaksakan juga ya kan, bahwa si F dan O ini melakukan kegiatan sesuai yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang TPPO ini, maka pasal 55-nya iya dong, kena mereka. Mereka setuju, rela, tidak melawan. Itu kan digunakan orang-orang seakan-akan orang yang terkena dalam perdagangan ini orang yang lemah gitu loh. Bang Umar, sebentar ya. Bang Osner, penjelasan Anda tadi di segmen sebelumnya, masuk semuanya di berita acara penyidikan? Iya. Masuk semuanya? Iya. Kalau masuk seperti itu Bang Umar, artinya? Ya, saya pikir polisi itu kan punya pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Kenapa dia menerapkan pasal perdagangan orang? Karena pasal 296 dan 506 ini mungkin terlalu ringan untuk muncikari itu. Ancamannya cuma 1 tahun 4 bulan dan 1 tahun. Sehingga kemudian membuat dianggap tidak jera gitu. Nah, khusus untuk pihak-pihak lain, karena transaksi prostitusi ini menggunakan sarana elektronik, kenapa polisi tidak menerapkan undang-undang ITE gitu kan? Yang dalam pasal 27 ayat 1 kalau nggak salah itu dikatakan barang siapa yang mendistribusikan atau mentransmisikan ya konten ya yang bermuatan tidak susila, maka bisa diancam dengan pidana penjara. Tapi ini kontennya kan bukan sesuatu yang asusila, kontennya Ya, adalah menawarkan, ya, kemudian menawarkan percakapan kan tidak menerima. asusila, kan? Itu udah masuk ranah Iya dong, masa orang menawarkan badan tidak apa namanya, saya nggak tahu persis kalimatnya ya. Baik. Tapi kan secara substantif di situ menawarkan diri gitu. Nah kan. itu, nanti soal kalimat isi WhatsApp ada di Bang Osner. Iya. Setelah jeda ya Bang Osner, start lagi. Ada buka-bukaan lagi nih? Iya. Oh, iya. Masih panas. Di sini mau langsung aja sehubungan dengan beredarnya kabar tentang Niki selama 2 hari ini, Niki memberikan sedikit klarifikasi. Satu, adanya beberapa pemberitaan yang bilang kalau Niki menerima transferan uang dari kejadian yang kemarin, padahal tidak ada transferan ke rekening Niki sama sekali. Dan Niki bisa buktiin dari hasil buku tabungan yang sudah Niki print. Terus 2, terkait pemberitaan yang katanya Niki dapat fee sebesar 65 juta itu, kemudian dari pihak lain yang Niki tidak kenal dan setahu Niki tidak pernah berkomunikasi dengan mereka terkait hal itu. Ketiga, terkait pemberitaan yang katanya F adalah manajer
Niki sendiri, perlu Niki luruskan, itu tidak benar karena manajer Niki adalah yang bernama Anti dan sudah menjadi manajer Niki selama 4 tahun belakangan ini. Oke, dan hanya ini saja yang mau Niki sampaikan. Mohon pengertiannya teman-teman media karena Niki tidak mau bicara terlalu banyak tentang kejadian ini yang sedang dan kejadian ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian dan Niki menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Dan sebagai tambahan informasi aja bahwa sampai saat ini Niki belum secara resmi menunjuk kuasa hukum manapun. Meski demikian, Niki ucapkan banyak terima kasih atas atensi teman-teman yang sudah membantu Niki selama 2 hari belakangan ini. Terima kasih. Bang Osner, dari konferensi pers yang sudah dilakukan oleh Nikita, mengatakan bahwa tidak mengenal O dan F, satu. Kemudian tidak terima transferan, ya. Juga artinya secara keseluruhan Nikita Mirzani membantah terlibat dalam kasus ini. Komentar Anda? Tidak mengenal O dan F benar. Dari mulai awal saya katakan memang NM itu tidak mengenal F dan O. Tetapi F ini linknya melalui lelaki yang inisial A tadi. A tadi ke NM dan A tadi yang membawa NM ke hotel tersebut. Karena sudah sesuai dengan deal-deal tarif yang... Berarti betul Nikita Mirzani tidak mengenal O dan F betul dalam hal ini. Tetapi ada orang yang ketiga. Iya, jadi mereka mengenal pada saat malam tersebut. Tidak menerima transferan dan sudah dibuktikan dalam print out buku tabungan. Iya, jadi transfer itu gini ya. Biasanya mereka ini setelah selesai melakukan kegiatannya sesuai dengan permintaan, baru dikasih cash. Kalau mau cash atau transfer. Ya. Kalau belum selesai, memang belum dikasih. Karena kalau sudah transfer, ternyata yang bersangkutan tidak datang, ya kan bisa rugi dong. Jadi tapi, bisa. Tadi ada penjelasan dari Bang Osner. Di lobi hotel, NM mempertanyakan kepada F dan O. Kepada F dan O yang ada di situ, tapi kepada F. Dong kalau gitu. Berarti kenal dong berarti. Kenal pada malam itu kan, karena udah langsung kenalan pada malam itu. Ya artinya kenal pada malam itu. Ya, tapi kita tidak mendengar penjelasan dari NM yang tidak mengenal F dan O secara utuh. Buktinya malam itu NM bertemu dengan F dan O. Kenal, bertemu. Karena yang mengasih kunci itu juga F dan O. F kepada NM. Gitu. Baik. Bang Umar, lagi-lagi ini pelik ya kalau kita lihat, tapi butuh kejernihan, ketelitian, keberanian, kepandaian seperti itu dari penyidik tentunya ya. Apalagi yang bisa diarahkan, disasar kepada pihak yang mungkin terlibat dalam hal ini, termasuk juga 2 artis di dalamnya, selain dari pasal 55, lalu juga ada turunan-turunan lainnya, apalagi yang bisa diarahkan? Jadi sebenarnya ada aturan yang mungkin tidak begitu populer, yaitu Perda nomor 8 tahun 2007 yang dibuat zaman Pak Sutioso tentang ketertiban umum. Itu di pasal 42 ayat 2 itu melarang tentang kegiatan memperdagangkan diri atau kegiatan prostitusi gitu kan. Yang ancamannya dalam pasal 61 ayat 2-nya memang cukup ringan gitu ya, didenda antara 500.000 sampai berapa puluh juta lupa saya, dan ancaman kurungan 20 hari sampai 90 hari. Jadi sebenarnya kalau polisi mau lebih rajin lagi menggali, masih bisa dikenakan. Jadi perda dipergunakan polisi bisa? Bisa dong. Wong itu belum dicabut. Gitu. Tetapi adanya di khusus Jakarta, hanya berlaku di Jakarta. Terakhir ini dari Bang Osner ya. Apa yang akan dilakukan Anda? Apakah ada rencana untuk menyeret NM dan PR ini? Ya, jadi gini. Pendek saja. Dalam hukum itu kan ada mens rea ya, kesalahan. Kesalahan mereka ini kan sudah tahu perbuatan ini kan perbuatan tercela, yang mana menjadi ramai dalam penilaian masyarakat. Nah, seperti yang saya katakan, saya sepakat sama Pak Umar, ya, bagaimanapun kalau memang akhirnya ini sampai maju ke dalam persidangan, ya kita akan mengajukan NM dan PR ini dikenakan pasal 55 turut serta. Baik. Ya dong. Baik. Terima kasih Bang Osner dan terima kasih juga Bang Umar sudah hadir di Apa Kabar Indonesia. Dan ini juga menjadi akhir kebersamaan kita pagi ini di Apa Kabar Indonesia. Jangan lewatkan breaking news ya pada pukul 10 yang hadir ya Muhammad Riza Halid, dan juga pada pukul 1 siang nanti Luhut Binsar Panjaitan di Mahkamah Kehormatan Dewan.
Terima kasih. Sampai jumpa.